Itu mantap. Gereja Katolik yang pertama kali mengaktifkan kembali persepuluhan akhirnya ditinggalkan karena itu tidak alkitabiah. Loh, kan ada apa persepuluhan di Alkitab? Iya, itu adalah instruksi kepada orang Yahudi yang terikat oleh hukum Taurat. Nah, karena konsep persepuluhan yang salah dan sudah diperkosa habis-habisan, itu menjadi alat untuk memperkaya banyak pendeta. Apalagi kalau pendetanya khotbahnya persepuluhan terus. Nah, setelah gerakan, ya saya tidak menyalahkan gerakan ini ya, karena kebetulan saya juga dari aliran itu. Ya, sebut saja dari aliran Pentakosta Karismatik. Pada umumnya rata-rata entah kenapa, walaupun ada juga sih aliran lain yang juga menerapkan ini, pada dasarnya semua aliran juga ada ini ya, tapi penekanannya beda-beda. Tapi saya ada dengar beberapa gereja Pentakosta Karismatik yang mengajarkan kalau Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka. Nah, sekarang pendeta gitu ya, kayak apalagi yang sering ngancem jemaatnya untuk kasih persepuluhan. Kayak Anda lihat saja. Saya tidak menyalahkan kalau pendeta kaya raya loh ya, kalau dia benar-benar punya bisnis sendiri. Bukan dari bisnis menjual Yesus. Nah, ini dia bisnis menjual Yesus. Diberkati oleh Tuhan, apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan menolong kita semua dalam segala hal. Jadi penanaman gereja itu terlihat seperti sebuah produk tata kelola pemasaran dan sebuah produk kesepakatan bagi hasil. Itu mereka menjadikan pelayanan misi dan penanaman gereja itu tidak organik lagi. Tapi bagaimana penanaman gereja itu menjadi sebuah brand, lalu di situ mereka membuka gereja, mencari pemain musik, mengumpulkan orang, lalu dengan trik entertain, lalu dengan entertain dan hal-hal yang lain untuk menjadi point of interest orang untuk datang ke gereja itu, dan kemudian disuguhi dengan hal-hal yang menyenangkan, lalu dikasih label, dipatok nanti setor perpuluhan ke gereja pusat berapa kalau pakai branding ini, nanti ada tamu yang datang, ada pembicara yang datang, pembicara yang lucu dan have fun dan membuat orang nyaman seperti itu. Jadi sudah menjadi sebuah branding, lalu kemudian juga menggunakan istilah ekonomi yang kita kenal dengan return of investment. Saya menabur sekian, saya menanam sekian, dan kemudian saya mendapatkan apa. Mereka mengumpulkan orang-orang, nyewa tempat, kemudian mereka membuat hitung-hitungan sederhana. Kalau saya nyewa tempat, nanti biaya kontrak per bulan itu berapa, saya membayar pemain musik itu berapa, biaya sound system dan lain sebagainya berapa, dan kemudian menarik keuntungan. Kalaupun franchising ini dari Charles Planting ini dia tidak membuahkan hasil, maka akan ditutup. Pengerja-pengerja atau gembala yang diutus itu akan ditarik ke pusat. Orang-orang di dalam gereja sendiri
ternyata masih banyak terjadinya praktek-praktek politik gereja, di mana praktek politik gereja ini jelas hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan menguntungkan kepentingan organisasi, jauh daripada pemikiran bagaimana pengelolaan gereja ini dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sungguh ironis ya Bapak Ibu Saudara, apalagi melihat adanya persaingan-persaingan di dalam gereja. Persaingan di dalam gereja saja itu bukan hanya persaingan dari individu ke individu, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, ya masih banyak. Tetapi persaingan di dalam organisasi sendiri pun, antara organisasi dengan organisasi ini juga banyak. Coba deh Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat di dalam sebuah gedung, mungkin di dalam sebuah gedung mall, ada beberapa gereja di sana. Bisa 2, bahkan lebih. Bisa 3 atau 4 gereja di dalam sebuah gedung. Kalau kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, apakah ini sehat? Mengerikan sekali, karena kedepannya ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik buat pertumbuhan umat, tidak baik sendiri buat pertumbuhan gerejanya. Kenapa? Di dalam satu gedung tersebut terdapat persaingan antara organisasi gereja dengan gereja yang lainnya. Bahkan ya, kalau dia berbeda sinode, ini masih oke lah kita melihat ya namanya juga berbeda sinode. Berbeda sinode saja kita masih memikirkan kalau dia ada di dalam satu gedung yang sama, lalu dia membuka juga gereja di situ, ada gereja dengan gereja dia ada di situ. Itu juga sesuatu hal yang aneh. Tujuannya apa? Kembali lagi, tujuannya apa gitu loh untuk membuka hal-hal seperti itu. Kenapa tidak mencari daerah-daerah, tempat-tempat yang tidak terjangkau? Nah, di sini kan nanti banyak alasan ya. Ya kan karena jemaat kita ada yang di daerah situ. Nah, ini akhirnya terjadilah pembenaran-pembenaran menurut pemikiran manusia, menurut pemikiran individu. Seperti itu ya, karena ada jemaat kita di sana, makanya kita buka di sana. Padahal apakah itu yang sesungguhnya terjadi? Inilah politik gereja yang jujur saya katakan akan membawa kehancuran ke depannya. Ya mungkin belum 5 tahun 10 tahun sekarang, tetapi ke depannya ini pasti akan membawa kehancuran. Karena jelas tujuannya ya berusaha untuk menarik satu dengan yang lainnya, jemaat satu dengan yang lainnya, supaya bisa masuk, ngikut, alias memperbanyak jumlah anggota gereja masing-masing. Bahkan ketika saya mengamati dalam satu gedung, sebuah pusat perbelanjaan, ada terdapat beberapa gereja dan dengan sinode yang sama. Mengerikan ya. Kalau sinodenya berbeda, kita masih, ya sudah deh. Sinodenya berbeda, pasti cara berpikir beda, doktrin berbeda, pencapaian berbeda. Ini dengan sinode yang sama, hanya berbeda gembalanya. Dia bisa membuka di beda lantai. Atas dan bawah, bedanya hanya di lantainya saja. Tetapi sinodenya sama, hanya gembalanya yang beda. Coba bayangkan. Hanya dengan beda satu lantai, di gedung yang sama, membuka gereja juga sama di situ. Apa kira-kira motivasinya? Tetapi memang kan kita bicara konteksnya Kristen dulu lah, begitu ya, di gereja misalnya. Apakah orang-orang jemaat itu disuruh korupsi? Jelas tidak. Tapi apakah orang jemaat itu tanpa sadar dipacu untuk korupsi? Digoda untuk korupsi? Jelas iya. Mengapa? Bagaimanapun kita harus akui jujur. Kegagalan gereja adalah ketika orang ke gereja itu ada kelas.
Anda kaya, number one. Anda tengah-tengah, ya number two. Kalau Anda kelas ekonomi miskin, ya number three. Dalam pelayanan pun sama. Yuk kedukaan, siapa yang ngunjungi, sakit, meninggal, apalagi begitu. Rumah di kota besar, di jalan besar sama ke ganggang, pendeta yang pergi pun bisa berbeda klasifikasi tuh. Terjadi satu hal sebetulnya perlakuan. Jadi kalau saya mau dilakukan secara terhormat, saya jadi orang kaya dong. Uang nggak cukup ya korupsi. Sampai ada kemudian di satu gereja, sangat menarik sekali. Ketika semua pengurusnya itu naik mobil, dan mobilnya baru-baru semua. Tapi ketika diselidiki terus ke dalam, kredit. Diselidiki lagi, banyak yang macet. Karena memaksa diri untuk kredit mobil yang lebih dari kapasitinya. Kenapa? Karena dia malu kalau pakai mobil bekas. Masa anak Tuhan, anak raja pakai mobil bekas? Nah, inilah kejahatan. Saya menyebut ini kejahatan tuntas ini. Saat ini akan berbicara, kita melanjutkan mengenai politik gereja part 3. Wah, sudah part 3 ya. Ya, di sini kita mengisahkan, kita saling sharing, menceritakan apa yang terjadi. Jadi memang hal ini sebenarnya kita tidak menutup mata, dan banyak hamba Tuhan sebenarnya tahu. Di bagian saat ini, di konten saat ini, saya akan mengisahkan bagaimana politik gereja yang begitu kejam, begitu sadis, dimana ketika dia mau menggeser, mau menyingkirkan seseorang hamba Tuhan, maka dia harus melakukan cara-cara yang tidak patut sebenarnya. Caranya apa? Caranya terkadang dari pemimpin gereja atau pemimpin organisasi gereja, dia berusaha menjebak setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam organisasinya tersebut. Terkadang kalau hamba Tuhan ini sudah tidak disukai, dia ingin singkirkan, dia ingin geser atau ingin dipeti kemaskan. Dia berusaha menjebak hamba-hamba Tuhan ini dengan apa? Dengan wanita.